balik lagi bersama saya, It's Vini. So, kemarin itu aku udah sempat ngejelasin gimana cara mendaftar di sistem beasiswa Turki, gimana cara mengisi aplikasinya, dan juga step by stepnya. Tapi kemarin itu masih belum komplit ya, Genceler, masih part 1. Nah, hari ini aku akan ngejelasin ke part kedua. Oke, so check it out. Hari ini kita akan melanjutkan di part language details. Setelah klik language details, tampilannya itu seperti ini, Genceler. Jadi, yang pertama itu ada native language. Native language itu terkait bahasa dasar, bahasa utama, atau bahasa ibu tempat di mana Genceler berada sekarang. Contohnya nih, kita kan lagi ada di Indonesia. Nah, bahasa utama kita atau bahasa nasional kita ya bahasa Indonesia. Jadi, aku pilihnya bahasa Indonesia. Selanjutnya ada other language skills. Nah, di sini itu bagi Genceler yang menguasai bahasa selain bahasa Indonesia. Ketika klik add, maka tampilannya itu seperti ini. Di sini itu banyak pilihan bahasanya, Genceler. Mulai dari bahasa Arab, bahasa China, Vietnam, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya. Genceler tinggal pilih aja bahasa yang dikuasai. Nah, contohnya nih, kita pilih bahasa internasional, bahasa Inggris. Setelah ketik English atau klik English, ada levelnya juga, Genceler. Yang pertama itu ada level yang dasar atau beginner, level menengah atau intermediate, dan level tertinggi yaitu advance. Jadi ini itu terkait tingkat penguasaan bahasa, Genceler. Nah, di sini itu ada kotak dialog, Genceler. Ini itu maksudnya kalau Genceler punya sertifikat untuk membuktikan tingkat bahasa Genceler. Jadi kalau sebelumnya pernah ikut tes dan ada sertifikatnya, Genceler tinggal centang kotak dialog ini. Tapi kalau Genceler nggak punya, ya nggak usah dicentang ya, Genceler, langsung aja klik save. Bagi Genceler yang mencentang kotak dialog ini, maka ada step lagi nih yang harus dipenuhi, Genceler. Jadi di sini itu ada pilihan exam yang sebelumnya diikuti Genceler, mulai dari IELTS, TOEFL IBT, TOEFL PBT, dan pilihan lainnya. Jadi Genceler tinggal pilih aja sertifikat yang ingin dibuktikan, Genceler. Selanjutnya ada pilihannya lagi, Genceler. Jadi di sini tuh ada pilihan waktunya, mulai dari tanggal, bulan, tahun. Kalau Genceler sudah melengkapi ini, bisa beralih ke pilihan nilai yang dalam bentuk bilangan bulat, bahkan desimal pun bisa juga. Contohnya nih, kita pilih ya examnya IELTS, terus nilainya 6. Nah, kalau udah, Genceler tinggal lampirkan sertifikatnya, kemudian klik save deh. Tapi sayangnya karena ini cuma contoh ya, Genceler, jadi aku nggak lampirin apa-apa. Makanya ada pemberitahuan kalau kita itu mengisinya belum lengkap. Jadi buat Genceler, lengkapi ya kalau Genceler punya sertifikat. Nah, setelah mengisi other language skills, Genceler kalau masih punya bahasa lain itu masih bisa ditambahkan kok. Jadi nggak ada batasan ya. Kalau Genceler menguasai beberapa bahasa, Genceler tinggal klik aja add. Nah, selanjutnya kita beralih ya ke Turkish language skills. Bagi Genceler yang nggak punya kemampuan bahasa Turki, Genceler klik aja kemudian langsung save. Tapi bagi Genceler yang memiliki kemampuan bahasa Turki walaupun dasar, Genceler klik aja yes. Kemudian tahapan selanjutnya sama ketika Genceler melengkapi other language skills. Nah, di sini tuh kita klik no ya. Dulunya pun aku kliknya no kok, karena memang aku nggak punya kemampuan bahasa Turki. Kita ke tahap selanjutnya yaitu work experience. Jadi di sini tuh terkait pengalaman kerjanya Genceler. Jadi aku akan berikan beberapa contoh ketika aku mengisi bagian ini. Nah, di sini tuh ada country. Jadi Genceler bisa pilih waktu dulunya Genceler kerja itu ada di negara mana. Contohnya nih, aku pilihnya Indonesia karena emang aku nggak pernah keluar negeri ya sebelumnya.
Selanjutnya itu ada company atau institution name. Jadi di sini itu nama tempat kerjanya nih, nama perusahaannya. Jadi aku pilihnya di sini Vini Private. Kemudian posisinya, jadi posisi Genceler dulu itu apa aja? Karena aku dulu sempat ngajar private, jadi di posisinya aku pilihnya teacher atau guru. Kemudian ada posisinya lagi yang lebih spesifik ya. Jadi di sini ya aku dulu kan private teacher, jadi aku tulis secara spesifik sebagai private teacher. Di employment status itu isinya kalau Genceler masih kerja atau belum. Jadi karena ini pengalaman kerja aku pilihnya di sini left. Kemudian ada employment start date dan ada juga end date yang artinya rentang kerjanya Genceler. Jadi kan kita di sini kan kliknya left. Jadi rentang kerjanya itu selama berapa tahun atau beberapa bulan. Genceler bisa pilih di sini mulai dari tahap mulai dari pertama kali kerja sampai Genceler meninggalkan pekerjaan tersebut. Nah, yang terakhir itu Genceler tinggal mendeskripsikan secara ringkas aja terkait tanggung jawabnya Genceler di pekerjaan tersebut. Contohnya nih di sini aku ngejelasin kalau waktu aku jadi guru private, ya aku itu mengajarkan cara membaca, menulis. Pokoknya aku jelasin secara ringkas aja. Setelah klik save, Genceler bisa menambahkan lagi pekerjaan yang sebelumnya diambil Genceler. Aku kasih contoh yang lain ya, dengan jenis pekerjaan yang berbeda. Nah, tahapannya sama seperti sebelumnya, tapi di nama institusinya ini aku tulisnya English Studio Course, kemudian posisinya itu sebagai konsultan dan posisi spesifiknya itu ya sebagai freelance, karena sebelumnya emang aku sempat kerja tapi sebulan doang. Nah, setelah itu di deskripsinya aku menuliskan kalau dulunya itu aku bertanggung jawab untuk memperkenalkan kurikulum yang diaplikasikan di kursusan ini kepada pengunjung, kemudian gaya mengajar dan gaya belajarnya seperti apa, dan juga textbooks-nya itu apa aja. Nah, seperti itu. Setelah itu klik save deh. Nah, kita beralih ke contoh terakhir ya Genceler, masih terkait pengalaman pekerjaan. Kalau sebelumnya kita membahas pekerjaan yang udah kita tinggalkan, gimana sih contohnya kalau kita masih bekerja di perusahaan tersebut? Jadi tahapannya sama Genceler seperti sebelumnya. Di contoh institusinya itu aku kasih nama Vini School, kemudian posisinya aku pilih teacher karena emang background aku kan guru. Nah, di posisi spesifiknya itu aku ketiknya homeroom teacher karena aku emang dulunya sempat jadi wali kelas. Kemudian di employment statusnya karena kita masih bekerja, maka pilihnya I am currently employed. Nah, beda banget kan bentuknya teman-teman. Kalau sebelumnya itu ada employment end date, di sini itu kita cuma ada employment start date, yaitu keterangan waktu ketika kita memulai bekerja di perusahaan tersebut. Udah nggak pakai employment end date ya Genceler, karena kan statusnya kita masih bekerja. Nah, di bagian deskripsi ini aku ngejelasin secara singkat tanggung jawab aku selama jadi wali kelas, yaitu untuk menciptakan suasana belajar yang baik dan menyenangkan, untuk memberikan pendidikan karakter, juga memberikan feedback sebagai upaya memotivasi siswa dalam proses belajar mengajar. Seperti itu Genceler. Adapun di bawah ini kalau misalnya Genceler punya SK kerja atau sertifikat kerja itu bisa diupload di sini. Nah, tinggal pertanyaan terakhir nih Genceler. Di sini mengatakan kalau Genceler udah diterima di beasiswa ini, nanti status pekerjaannya Genceler itu seperti apa? Jadi di sini ada 3 pilihan, Genceler tinggal pilih aja ya sesuai dengan keadaan Genceler saat itu. Nah, setelah kita save, di sini ada CV lagi yang perlu Genceler upload. Jadi daftar riwayat hidup yang diupload itu bebas ya Genceler, nggak ada formatnya seperti CV pada umumnya. Nah, setelah semuanya di save, kita lanjut deh ke tahap academic qualification. Di sini itu bagi Genceler yang punya sertifikat GRE, GMAT, SAT, dan lain sebagainya.
Tapi kalau Genceler nggak punya ya nggak usah diupload. Aku juga dulu nggak upload apa-apa kok di sini. Bagi Genceler yang punya sertifikat ekstra ini, setelah kita klik add, maka tampilannya seperti ini Genceler. Ada exam name-nya, yaitu Genceler tinggal pilih jenis tes yang diikuti Genceler kala itu, kemudian waktu tesnya Genceler, skor yang diperoleh, negara atau lokasi di mana Genceler ikut tes, lalu upload deh sertifikatnya. Setelah itu kita save. Yap, kita sampai deh di social activities. Jadi di sini ada 2 bagian Genceler. Yang pertama award, project, and certificate, dan yang kedua voluntary activities. So kita ke bagian pertama dulu ya. Jadi karena di sini ada 3, aku akan berikan contoh di setiap jenisnya. Nah, arahkan kursor ke bagian add, kemudian ada pilihannya lagi nih Genceler. Ups, ternyata di sini ada tambahan scholarship. Ya udah, kita ke contoh pertama dulu ya Genceler. Kita coba bagian certificate. Setelah kita klik certificate, maka tampilannya seperti ini Genceler. Nah, di bagian name ini Genceler masukkan topik dari kegiatan yang Genceler ikuti. Contohnya itu dulu aku ikut seminar, topiknya tentang kurikulum 2013. Bagian institution yaitu lembaga yang mengadakan. Contohnya yang mengadakan dulu itu fakultas aku, FIP UNM. Nah, di sini ada date atau tanggal kegiatannya. Ya, Genceler masukkan aja tanggal yang tertera di sertifikatnya. Dan bagian ini itu maksudnya fokus kegiatannya ya. Fokusnya di sektor mana sih? Jadi aku tulisnya di sini education. Kemudian upload sertifikatnya dan ada description Genceler. Seperti sebelumnya, Genceler tinggal jelaskan secara singkat tentang seminar atau topik yang dibahas di kegiatan tersebut. Contohnya itu aku mendeskripsikan kalau seminar nasionalnya untuk memperkenalkan kepada mahasiswa terkait kurikulum 2013. Ya, secara kala itu K13 juga masih baru Genceler. Setelah itu kita klik save ya. Nah, kita beralih ke contoh selanjutnya Genceler. Kita coba ambil project ya. Nah, di sini itu sama tampilannya seperti sebelumnya. Di bagian name itu nama projectnya aku tulis di sini art performance. Kemudian institutionnya yaitu aku tulisnya aksara FIP UNM karena emang organisasi aku ini fokusnya di bagian seni. Kemudian date atau tanggal berlangsungnya project ini. Lalu fokus kegiatannya itu di mana. Jadi di sini tuh aku tulisnya art atau seni. Kemudian upload bukti bukti kegiatannya bisa dalam bentuk sertifikat atau SK. Waktu itu aku punyanya SK, jadi yang aku upload itu SK. Kemudian bagian description ya seperti sebelumnya kita jelasin secara singkat. Jadi di sini itu aku ngejelasin secara singkat tentang project performance ini kayak gimana, yaitu acara tahunan Aksara FIP UNM untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat dan lainnya. Genceler bisa baca ya contoh yang aku tulis ini. Setelah itu kita klik save. Nah, kita lanjut ke contoh award ya Genceler. Di bagian name itu aku tulisnya student award. Lalu di bagian institution yaitu lembaga yang memberikan penghargaan kepada aku tulisnya Teacher Education Department Instead University of Makassar, yaitu dari jurusan aku sendiri. Lalu tanggal yang tertera di sertifikat dan awardnya itu apa, aku tulis di sini the first best graduate, alhamdulillah. Lalu kita upload bukti penghargaannya dan dijelaskan lagi secara singkat. Jadi aku ngejelasin secara singkat kalau ini penghargaan aku selama kuliah 4 tahun di jurusan aku PGSD. Setelah itu kita save deh. So, kita beralih ke contoh terakhir ya Genceler, yaitu di bagian scholarship. Modelnya seperti ini. Kemudian di level name itu aku tulisnya bachelor degree. Jadi di sini maksudnya tingkatannya. Lalu di scholarship title aku di sini tulisnya university scholarship. Di fokus scholarshipnya aku tulis education. Lalu di year of scholarship aku tulis 2017. Ini contoh aja ya Genceler. Dan di person or organization that offer scholarship aku tulisnya State University of Makassar. Jadi maksudnya scholarship ini tuh dari kampus. Lalu di deskripsinya aku ngejelasin kalau
Ini program untuk mahasiswa yang mendapatkan beasiswa berdasarkan rekomendasi dari pihak fakultas. Setelah itu kita save deh. Oke deh, jadi aku udah kasih contoh ya Genceler untuk setiap jenisnya ini, mulai dari certificate, project, award, maupun scholarship. Nah, jadi kalau Genceler masih mau edit itu masih bisa ya, atau mau menghapus dan menggantinya dengan yang lain itu boleh. Terus jangan kira ini cuma satu di tiap bagian ya Genceler bisa isi sebanyak-banyaknya. Jadi misalnya Genceler ikut seminar atau workshop itu beberapa kali, ya Genceler bisa masukkan di bagian sertifikat dan add-nya di bagian sertifikat beberapa kali. Sama dengan bagian project, award, scholarship. Jadi isi sebanyak-banyaknya sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang Genceler telah ikuti. Yaps, kita beralih deh ke bagian voluntary activities. Jadi, bagian ini tuh bagi Genceler yang pernah mengikuti kegiatan volunteerism atau kegiatan relawan. Kita coba klik add, modelnya itu seperti ini Genceler. Nah, di bagian name itu aku tulis nama projectnya, yaitu Environment Social Project atau SLUMOV. Terus nama institusinya aku tulis di sini, contohnya Aksi Indonesia Muda. Terus description-nya, nah di sini description-nya itu aku bilang kalau aku dulunya itu di bagian public relation, yaitu bertanggung jawab untuk mencari perusahaan agar bisa bekerja sama dalam project tersebut. Setelah itu kita klik save. Nah, seperti ini Genceler. Di bagian voluntary activities itu aku kasih contoh satu aja ya Genceler. Selebihnya kalau Genceler punya banyak kegiatan volunteerism ya ditambahkan aja. Oke, setelah kita isi di bagian social activities, Genceler bisa lihat kalau dia udah checklist hijau, berarti udah lengkap. Nah, kita lanjut ke tahap Turkey Turkey experience. Nah, di sini tuh sebenarnya tentang informasi teman-teman tentang apakah pernah tinggal di Turki dan lain sebagainya. Jadi modelnya itu seperti ini. Jadi pertanyaan pertama itu, apakah kamu pernah ke Turki? Di sini aku jawabnya no ya Genceler, karena emang belum pernah. Pertanyaan kedua, dari mana kamu mengetahui beasiswa ini? Aku pilihnya friend atau relatif karena memang aku pertama kali itu taunya dari kakak aku, itu pun cuma sekali pandang doang. Yang ketiga, apakah kamu punya kenalan yang telah menerima beasiswa ini atau awardee? Aku juga dulu jawabnya no ya Genceler, karena emang aku nggak kenal sama sekali anak ITB, juga nggak ada mentor selama apply beasiswa ini. Aku betul-betul otodidak selama apply beasiswa ini. Terus yang terakhir, apakah kamu punya keluarga di Turki? Ya aku juga jawabnya no. Setelah itu kita save ya Genceler. Nah, akhirnya udah deh Genceler. Di My Application itu di sini masih kosong ya Genceler keterangannya, karena emang kita belum ke tahap pilih kampus, pilih jurusan di Turki, belum masukin esai kita, proposal penelitian bagi yang S2 ataupun S3 dan lain sebagainya. Nah, kita lihat dulu di sistem ini, di situ ada beberapa checklist hijau, ada yang tanda seru kuning dan tanda seru merah. Tanda seru merah itu emang yang paling urgent, yang di bagian personal information, karena aku nggak ngupload KTP ataupun pasport, karena emang cuma contoh ya Genceler. Terus kemudian di bagian academic qualification itu nggak apa-apa kalau dia tanda seru kuning, karena emang nggak wajib. Jadi ini kan di bagian GRE GMAT, jadi dulu emang aku nggak pernah isi di bagian ini karena aku nggak punya sertifikatnya. Terus di My Application juga di sini masih tanda kuning, nanti itu baru berubah tandanya kalau kita udah isi di bagian homepage, yaitu di bagian pilih jurusan, universitas dan yang lainnya. Nah, ada ekstra informasi Genceler, ternyata kemarin itu kita sempat miss di bagian personal information. Kalau kita scroll ke bawah itu ada informasi tentang hobinya Genceler. Jadi Genceler tinggal centang aja hobinya itu fokus di mana, apakah di kesenian, membaca buku dan lain sebagainya. Lalu di bagian atas ini Genceler tinggal mendeskripsikan hobinya Genceler. Setelah itu save. Nah, di bagian bawah ini ada special talent information. Itu sama caranya, Genceler tinggal pilih fokus special talentnya Genceler itu di bagian mana. Misalnya di art itu di bagian drama and acting,
coding atau di bagian musik itu yang mana, bagian sport itu yang mana, dan lain sebagainya. Setelah itu kita klik save ya. Nah, cukup sampai di sini dulu ya Genceler, karena suara aku mulai serak becek mengkhawatirkan. Nah, itu dia tadi informasi cara mengisi aplikasi di sistem beasiswa Turki part kedua. Untuk part selanjutnya, stay tune terus di channel ini. Saya Vini.